Hey Elisa 16, selamat datang kembali di channel ini. Dengan video ini, aku ingin berterima kasih bahwa berkat dukungan dan semangat kalian akan channel ini membuat psikologi dan kesehatan mental lebih mudah diakses oleh semua orang. Jadi terima kasih atas cinta dan dukungan kalian terhadap channel Adisha 16. Sekarang kembali ke video. Siapapun yang mengatakan tongkat dan batu dapat mematahkan tulang, tetapi kata-kata tidak pernah menyakiti. Lupakan luka emosional. Pernah berhenti untuk bertanya-tanya, mengapa ultah yang terlupakan itu masih menyakitkan? Meskipun itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Atau kamu masih tetap terjaga di malam hari, bertanya-tanya, mengapa seseorang menikam kamu dari belakang di sekolah menengah? Itu adalah luka emosional yang belum sembuh. Tidak seperti luka fisik, luka itu tidak terlihat. Dan aku tidak memiliki perban sederhana yang pasti untuk itu. Kabar baiknya adalah bahwa menyembuhkan luka ini membutuhkan beberapa waktu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. So, mari kita pelajari cara mengenalinya, bahwa kamu memerlukan kotak P3K emosional dan cara menggunakannya. Pertama, hidup tapi tidak hidup. Tentu menjadi hidup dapat secara klinis dijabarkan. Dalam istilah, jantungmu berdetak, kamu dapat mengingat nama kamu bisa bekerja, kamu makan, kamu dapat mengingat apa yang kamu lakukan kemarin, bermain sosial mediamu, dan kamu tidur di malam hari. Tetapi hidup berbeda. Itu karena kamu mengikuti hasrat melakukan hal-hal yang menyenangkan dan melakukan apapun di luar kebutuhan dasar. Mungkin kamu telah kehilangan orang yang kamu cintai, dan sejak saat itu kamu merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kamu memutuskan diri kamu dari semua hal itu. Dan sebelum kamu menyadarinya, kamu mulai hidup dengan mode bertahan hidup. Kamu hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Mundur, kita review yang terjadi belakangan dan lihat situasinya. Pahami bahwa kamu berhak sedih, marah, disakiti. Terhubung dengan orang lain dapat membantu kamu memahami bahwa menjalani hidup tidak menyebabkan hal-hal ini terjadi. Kamu mungkin pada kenyataannya menemukan bahwa tidak menjalani hidup kamu sebenarnya menyakiti orang-orang di sekitar kamu yang masih ada untuk kamu dan peduli dengan kamu. Kedua, marah dan sedih atau emosional, ketawa secara tidak proporsional. Luka emosional adalah luka saat luka masih lunak dan mentah. Menghirup udara segar bisa terasa seperti api, seperti sesak, seperti sulit untuk kamu bernafas. Kamu tahu diri kamu apa yang biasanya terjadi pada kamu, dan ketika kamu mulai marah pada hal-hal yang kecil, 2 detik kemudian kamu berpikir tentang yang terjadi. Mengapa saya meneriaki mereka? Itu pertanda kemungkinan luka yang perlu dirawat. Kamu mungkin tidak mendapatkan sesuatu yang diarahkan pada kamu. Kamu bisa melihat warna cat acak, lukisan, dan tiba-tiba kamu menangis. Kamu tidak kehilangan akal. Emosi kamu mencoba berkomunikasi dengan kamu, mengatakan, "Hei, kamu memiliki beberapa proses yang perlu dilakukan, sehingga kamu dapat healing." Itu mungkin berarti ada sesuatu yang belum sepenuhnya diakui dan ditangani. Ini mungkin dianggap memalukan, atau kamu pikir kamu sudah selesai melakukannya. Tetapi ketika kamu masih merasa emosional, nggak jelas, mungkin inilah saatnya untuk meninjau kembali dan mengakui keberadaan emosi itu ada di dalam diri kamu. Ketiga, kamu tidak bisa berhenti mengulang situasi berulang-ulang. Mengakui situasi dan membicarakannya adalah baik. Kamu harus mengakui bahwa itu ada untuk disembuhkan. Tetapi, jika kamu terus membicarakannya tanpa arah dan tujuan dan berulang-ulang, itu berubah dari bermanfaat menjadi berbahaya. Jadi, ketika berbicara tentang situasi atau menilainya, selalu tanyakan pada diri sendiri,
Apa yang saya dapat dari memikirkannya? Apakah ada sesuatu yang masih tidak saya mengerti yang akan membantu saya pindah ke langkah berikutnya? Dan tanyakan pada diri kamu dengan jujur. Kamu mengulangi sesuatu karena kamu menyangkal apa yang sudah kamu ketahui, tetapi berharap mendapatkan jawaban yang berbeda. Ini bukan menutup luka. Ini membukanya kembali dan membatalkan semua kerja keras yang telah kamu lakukan sebelumnya. 4. Pertumbuhan diri terhambat oleh rasa takut. Bagian dari menjalani atau mengalami hidup adalah terus tumbuh, belajar, dan berkembang. Didengar secara emosional dapat membuat kamu sangat sadar akan peluang emosional intens lainnya. Misalnya, jika kamu berada dalam hubungan yang berbahaya, kamu mungkin berhenti menjalin hubungan di mana kamu merasa emosi yang mendalam. Tetapi kamu merampas kehidupan yang layak kamu dapatkan. Jika kamu melakukan itu, kamu layak belajar dan tumbuh meskipun ada pasang surut yang datang. Itu normal untuk takut akan hal yang tidak kamu ketahui dan berpikir bagaimana jika. Tetapi memiliki keberanian untuk tumbuh, itu wajar. Aku tidak mengatakan jangan takut, karena itu tidak manusiawi. Yang penting adalah bagaimana kamu menghadapinya. Pahami ketakutan kamu dan sadari bahwa hal buruk bukanlah satu-satunya pilihan yang akan terjadi. Ingat, dan kenali semua faktor yang ada di pihak kamu. Sadarilah bahwa faktor-faktor ini mengerahkan yang sama kuatnya dengan apapun. Lakukan apa yang kamu butuhkan untuk memberi dirimu peluang terbaik. Bila mungkin, miliki rencana cadangan, atau bisa juga pendekatan yang berbeda diambil dari sebelumnya. Tetapi kamu bisa melakukan ini. Berarti kamu memiliki rencana kedua untuk dilakukan apabila rencana pertama gagal. 5. Jadwal tidur. Kenapa jadwal tidur? Pernahkah kamu kurang tidur? Bahkan ketika kamu belum mengonsumsi kopi, kafein, atau obatan untuk tetap terjaga. Jika demikian, ada sesuatu yang terjadi secara emosional ironisnya. Tidur nyenyak adalah salah satu hal yang akan membantu penyembuhan luka itu. Jadi, atasi ini dengan menjadikan dirimu rutinitas teratur. That's right, persiapan tidur. Berikut adalah beberapa saran untuk membantu kamu mulai membuat rutinitas pribadi kamu sendiri. Tidak ada makanan atau elektronik 1 jam sebelum waktu kamu tidur. Bermeditasi untuk menenangkan dan merileks pikiran. Tidur membantu tubuh dan pikiran kamu pulih. Ketekunan dan keberanian akan membantu kamu untuk menyembuhkan luka emosional. Banyak dari kita setuju bahwa luka emosional memangkas lebih dalam dan bertahan lebih lama dari kebanyakan luka fisik. Dengan sesuatu yang begitu rumit, mudah untuk merasa seperti kita tidak punya pilihan selain terluka selamanya. Tetapi itu tidak benar. Jika kita dapat memilih untuk meluangkan waktu dan usaha, kita dapat memilih untuk menyembuhkan, dan kita tidak harus melakukannya sendiri. Untuk mengurangi beban pikiran normal dan dianjurkan membicarakan dengan bimbingan orang profesional berpengalaman. Kamu sepadan dengan waktu dan usaha yang kamu dapatkan ketika kamu berkonsultasi dengan profesional di bidangnya atau psikolog. Jangan merampas kehidupan terbaik yang layak dan bisa kamu jalani. Bagaimana poin-poin ini berhubungan dengan kamu? Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman dan ceritamu. Jangan ragu untuk membagi pemikiran apapun yang kamu miliki juga. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka dan bagikan dengan mereka yang berjuang di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe Adisha16 dan tekan lonceng notifikasi untuk video barunya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.